Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Kang Alif MLN. Dan tentunya bertemu bersama saya lagi, Zainal Alim Maulana. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian, konsep, dan ruang lingkup sosiologi pendidikan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Lanjut kepada pembahasan yang pertama, pengertian atau definisi. Definisi dari sosiologi pendidikan. Dalam mendefinisikan sosiologi pendidikan, banyak sekali tokoh-tokoh yang berpendapat. Salah satunya yaitu Abdullah Idi. Menurut Abdullah Idi, sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mendeskripsikan dan menjelaskan tentang lembaga-lembaga, kelompok-kelompok sosial, proses sosial, di mana terdapat suatu hubungan sosial atau social relationship dengan interaksi sosial itu individu memperoleh, mengorganisasikan pengalamannya. Jadi dari definisi di atas dapat diambil pemahaman bahwa institusi pendidikan hendaknya dapat dijadikan sebagai wahana untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan agar dapat dijadikan bekal dalam kehidupannya. Itu tadi pengertian atau definisi ya, dari sosiologi pendidikan. Yang kedua yaitu konsep dasar. Kita masuk ke konsep dasar sosiologi pendidikan. Apa sih konsep dasarnya? Sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur ilmu pengetahuan. Disebut ilmu pengetahuan karena pengetahuan yang diperoleh dengan penelitian yang mendalam menggunakan metode-metode ilmiah. Sedangkan metode ilmiah ialah segala cara yang dipergunakan oleh sesuatu ilmu untuk sampai kepada pembentukan ilmu menjadi satu kesatuan yang sistematis, organis, dan logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa sosiologi mempelajari masyarakat dalam keseluruhannya dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat tadi. Sosiologi memusatkan perhatiannya pada segi-segi masyarakat yang masih bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum daripadanya. Contoh nih, daya-daya untuk mendapatkan kekuasaan digambarkan oleh sosiologi sebagai salah satu bentuk persaingan atau competition, atau bahkan pertikaian atau konflik. Demikian juga dengan cabang ilmu sosial lainnya. Itu tadi peran konsep dasar ya, konsep dasar sosiologi pendidikan. Baiklah, kita berlanjut ke ruang lingkup. Menurut Katamto Sunarto, guru besar Fakultas FISIP di salah satu universitas yang terkenal di Indonesia tentunya, yaitu Universitas Indonesia, UI kalau katanya anak sekarang. Para ahli sosiologi pendidikan membagi 3 pokok bahasan sosiologi pendidikan. Jadi hanya dibagi menjadi 3. Yang pertama, sosiologi pendidikan makro. Apa sih sosiologi pendidikan makro? Sosiologi pendidikan makro adalah sosiologi yang mempelajari hubungan antara pendidikan dan institusi lain dalam masyarakat. Misalnya, hubungan pendidikan dengan agama. Sampai sejauh mana lembaga pendidikan dapat memberikan pengaruh
terhadap anak didik dalam menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Itu contoh sosiologi pendidikan makro. Yang kedua, sosiologi pendidikan meso, yang mempelajari hubungan dalam suatu organisasi pendidikan. Pada sosiologi pendidikan meso ini, sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang menjalankan aturan-aturan tertentu sehingga dapat mencapai suatu tujuan. Yang ketiga yaitu sosiologi pendidikan mikro. Yang pertama tadi makro, yang ketiga mikro. Yang mana sosiologi ini membahas interaksi sosial yang berlangsung dalam institusi pendidikan. Misalnya pengelompokan yang terbentuk di kalangan mereka. Itu yang pertama, contoh. Yang kedua, sistem status. Contoh yang ketiga, interaksi dalam kelas, baik sesama siswa maupun dengan guru. Nah, itu tadi ruang lingkup. Baik, kita lanjut lagi pembahasan ke peran sosiologi pendidikan. Banyak sekali sih sebenarnya sosiologi pendidikan bagi berbagai macam hal, perannya banyak sekali. Akan tetapi dalam hal ini, pada pembahasan kali ini saya memilih untuk menjelaskan peran sosiologi bagi perkembangan peserta didik di sekolah. Peran sosiologi menjadi kebiasaan yang melekat pada pribadi peserta didik, sehingga menjadi budaya pada pribadi peserta didik tersebut. Oleh karena itu, peran sosiologi sebagai tujuan utama dalam perkembangan karakter peserta didik. Karena pada dasarnya, perkembangan karakter melalui peran sosiologi adalah proses yang mengatur peserta didik agar berperilaku sesuai nilai dan norma. Wujudnya peran sosiologi dalam perkembangan karakter peserta didik yang baik tentu harus memiliki peran dari berbagai lembaga yang dianggap mampu untuk mendorong perkembangan peserta didik di sekolah. Perkembangan karakter melalui peran sosiologi adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki moral dan akhlak bagi peserta didik. Karena baik buruknya moral bangsa dapat ditentukan melalui akhlak dan moral peserta didik sebagai agen perubahan. Apabila perkembangan karakter peserta didik tidak dilaksanakan dengan baik, maka secara otomatis karakter bangsa juga ikut terpengaruh. Apalagi zaman sekarang nih besarnya pengaruh globalisasi dan modernisasi yang menuntut peserta didik mengikuti perkembangan zaman yang dinilai kurang mendukung perkembangan karakter seseorang, khususnya peserta didik di SMA. Berlanjut ke pembahasan bab selanjutnya yaitu manfaat. Tentunya kita bertanya-tanya, apa sih manfaatnya kita mempelajari sosiologi pendidikan? Nah, sekarang saya jelaskan ya. Ada banyak sekali tentunya mempelajari sosiologi pendidikan manfaatnya. Yang pertama, kita bisa melakukan penelitian sosial secara ilmiah. Wow. Sosiologi mempelajari masyarakat dengan cara ilmiah. Sebelum munculnya sosiologi tidak ada upaya sistematis dan ilmiah untuk mempelajari masyarakat manusia dengan semua kompleksitasnya. Sosiologi memungkinkan untuk mempelajari berbagai fenomena sosial dalam masyarakat. Sehingga setiap fenomena sosial dalam masyarakat dapat dijelaskan secara logis, sistematis, dan berdasarkan pada metode-metode penelitian sosial tertentu dalam penelitian pengetahuan ilmiah tentang masyarakat manusia ini diperlukan untuk mencapai kemajuan di berbagai bidang. Manfaat mempelajari sosiologi pendidikan yang kedua yaitu mengetahui sifat sosial manusia. Sosiologi memberi lebih banyak kejelasan pada sifat sosial manusia. Sosiologi menggali jauh ke dalam sifat sosial manusia. Melalui sosiologi dijelaskan mengapa manusia adalah makhluk sosial, mengapa hidup dalam kelompok, komunitas dan masyarakat, juga mengamati hubungan antara individu dan masyarakat, dampak masyarakat pada manusia dan hal-hal yang lain lagi.
Yang ketiga yaitu meningkatkan tindakan sosial. Sosiologi meningkatkan kekuatan tindakan sosial. Ilmu masyarakat membantu individu untuk memahami dirinya sendiri, kapasitasnya, bakat, dan keterbatasannya. Sosiologi memungkinkan manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, pengetahuan masyarakat, kelompok sosial, lembaga sosial, asosiasi, fungsinya, dan lain-lain. Yang keempat yaitu mengetahui peran lembaga dalam pengembangan individu. Sosiologi mempelajari peran lembaga dalam pengembangan individu. Melalui sosiologi inilah dilakukan studi ilmiah tentang institusi sosial yang besar dan hubungan individu dengan masing-masing lembaga. Sosiologi mempelajari lembaga-lembaga tersebut dan perannya dalam pengembangan individu. Kemudian sosiologi memberikan saran, pandangan, atau langkah-langkah yang sesuai untuk memperkuat lembaga tersebut sehingga memungkinkan lembaga melayani individu secara lebih baik. Manfaat mempelajari sosiologi pendidikan yang kelima yaitu memahami dan merencanakan masyarakat. Ilmu sosiologi sangat diperlukan untuk memahami dan merencanakan masyarakat. Karena masyarakat adalah fenomena yang kompleks dengan banyak kerumitan. Tidak mungkin memahami dan memecahkan banyak masalah tanpa dukungan sosiologi. Manusia tidak dapat memahami bahkan memperbaiki masyarakat tanpa mengetahui mekanisme dan konstruksinya. Tanpa investigasi yang dilakukan oleh sosiologi, perencanaan sosial yang efektif tidak akan mungkin terjadi. Sosiologi membantu manusia menentukan cara paling efisien. Untuk mencapai tujuan yang disepakati, diperlukan pengetahuan tentang masyarakat sebelum kebijakan sosial dapat dijalankan. Itu tadi manfaat-manfaatnya. Sekarang kita bahas tentang tujuannya. Tujuan mempelajari sosiologi pendidikan itu apa sih? Ada beberapa konsep tentang pentingnya mempelajari sosiologi pendidikan. Di antaranya, menurut Zainuddin Maliki, tujuan mempelajari sosiologi pendidikan adalah untuk yang pertama, menganalisis proses sosialisasi. Yang kedua, menganalisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Yang ketiga, menganalisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat. Yang keempat, membantu memecahkan masalah-masalah sosial pendidikan. Yang kelima, menganalisis tujuan pendidikan secara objektif. Dan yang keenam, mempelajari kelakuan sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya. Bab selanjutnya yaitu pentingnya mempelajari sosiologi pendidikan. Apa sih pentingnya kita mempelajari sosiologi pendidikan? Kita sebagai calon guru atau dosen dan siapa saja yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan perlu mempelajari sosiologi pendidikan. Karena beberapa alasan. Yang pertama, pendidikan mau tidak mau harus bisa menyiapkan sebuah generasi yang siap memasuki masyarakat yang berubah menuju masyarakat berbasis pengetahuan. Beri pengetahuan profesional kepada siswa, kreativitas dan kapabilitas memahami dunia yang berubah dengan segala dampaknya. Tempat mereka akan bekerja dan menjalani hidupnya. Disinilah pentingnya dunia pendidikan memanfaatkan jasa pemikiran sosiologis. Alasan yang kedua yaitu praktisi pendidikan dapat merumuskan cara menetapkan orientasi yang relevan dengan dunia yang berubah di satu pihak. Namun di lain pihak dunia pendidikan tidak mengalami distorsi atau disorientasi. Pendidikan harus tetap mampu menjadi institusi penyembuhan di tengah masyarakat yang tidak menentu, yang terbelah, dan masyarakat yang sakit. Alasan yang ketiga yaitu pendidikan memerlukan perangkat pisau analisa sosiologis karena ia bukan sekedar mesin atau teknologi pembelajaran saja. Dan yang terakhir yaitu keempat, pendidikan sebagai agen of social change. Lembaga-lembaga pendidikan dituntut memberikan berbagai pengalaman kepada peserta didik dan masyarakatnya, baik ilmu, teknologi, maupun keterampilan untuk menghadapi masa depan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya.
pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.